teman-teman, perkenalkan, nama saya Rati Kristiani Maikamang, NIM 712018-169. Adapun video yang saya buat ini guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teologi dan Komunikasi. Ada beberapa hal yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat pengertian dari teologi dan komunikasi serta keterkaitan antara keduanya. Yang kedua, saya akan menjelaskan salah satu teori yang paling menarik bagi saya selama saya mengikuti mata kuliah ini, yakni teori tindakan komunikatif dari Jurgen Habermas. Yang ketiga, refleksi yang saya ambil dari teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas. Dan yang keempat, implementasi dalam pelayanan di kemudian hari. Pembahasan yang pertama, pengertian dari teologi dan komunikasi serta keterkaitan antara keduanya. Dalam buku pengantar teologi, Nico Dister mengemukakan bahwa teologi merupakan pengetahuan adikodrati yang metodis, sistematis, koheren tentang apa yang diimani sebagai wahyu Allah. Sementara komunikasi secara umum berisikan penyampaian gagasan atau ide seseorang dari individu kepada individu yang lain. Nah, dari sini kita akan melihat keterkaitan di antara keduanya. Robi Chandra melalui bukunya yang berjudul Teologi dan Komunikasi menekankan bahwa keduanya ini memiliki keterkaitan yang erat. Sewaktu pencaharian terhadap yang transenden atau adikodrati itu, manusia membutuhkan media perjumpaan, yakni komunikasi itu sendiri. Sebab dalam komunikasi mengandung bahasa yang dipakai oleh setiap orang untuk berkomunikasi. Tanpa bahasa, seseorang tidak dapat berkomunikasi dan berteologi secara sistematis dan efektif. Hal ini dapat kita temui dalam pengajaran Tuhan Yesus yang dilakukan dengan budaya lisan dari generasi ke generasi secara turun-temurun atau melalui cerita. Selain bahasa, keterkaitan antara teologi dan komunikasi terletak pada relasi, yakni relasi dengan Tuhan maupun dengan sesama. Pembahasan yang kedua, teori tindakan komunikatif dari Jurgen Habermas. Dalam mengembangkan teori tindakan komunikatifnya, ia melakukan perbedaan antara kerja dan komunikasi atau yang disebut juga sebagai interaksi. Namun patut disadari juga bahwa keduanya ini memiliki kesamaan, yakni sebagai tindakan dasar manusia. Perbedaannya terletak pada kerja merupakan tindakan dasar manusia dalam hubungan dengan alam sebagai objek manipulasi, sementara komunikasi atau interaksi merupakan tindakan dasar manusia dalam hubungan dengan sesamanya sebagai subjek. Dalam kerja menyangkut hubungan instrumental penguasaan atas dunia objek, sementara interaksi atau komunikasi dipahami dalam term-term komunikasi atau saling pengertian di antara subjek-subjek. Dalam hal ini, interaksi atau komunikasi dikendalikan oleh norma-norma kesepakatan yang mengikat, yang menentukan harapan-harapan timbal balik mengenai tingkah laku dan yang harus dimengerti dan diketahui setidaknya oleh dua subjek yang bertindak. Dari sini akan lahir saling pengertian dan barangkali kesepakatan. Dengan demikian, Habermas menegaskan bahwa melalui teori kritis harus menggeser fokus dari paradigma kerja kepada paradigma komunikasi atau interaksi. Pembahasan yang ketiga, refleksi dari teori. Melalui teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas ini, menolong saya untuk berefleksi dan sampai pada tataran mengalami pertumbuhan selama mengikuti perkuliahan teologi dan komunikasi. Paradigma interaksi atau komunikasi yang dipaparkan oleh Jurgen Habermas ini
menyadarkan saya bahwa interaksi atau komunikasi itu sangat penting, sebab melaluinya dapat mewujudkan sikap menghargai dan menghormati eksistensi sesama kita sebagai subjek yang perlu ada relasi timbal balik untuk sama-sama saling menguntungkan dan bukan saling merugikan. Melalui interaksi dan komunikasi juga berarti bahwa kita sementara melakukan tindakan memanusiakan manusia. Ini menjadi bahan refleksi bagi saya selama perkuliahan dan menolong saya dalam mengalami pertumbuhan. Sebab sewaktu sebelum mengenal teori ini, saya secara pribadi hanya ada pada tataran memahami bahwa menghargai atau menghormati kesubjekannya sesama tidak perlu untuk bersusah payah melakukan komunikasi atau interaksi dengan sesama. Cukup perlu untuk tidak melakukan tindakan perlawanan dengan sesama kita. Namun, ketika mempelajari teori ini, konsep menghargai dan menghormati kesubjekannya sesama tidak sesempit yang saya pahami sebelumnya, melainkan sangat membutuhkan interaksi dan komunikasi dalam hal melangsungkan hubungan timbal balik sebagai pencapaian atas memanusiakan manusia. Pembahasan yang keempat atau pembahasan yang terakhir, implementasi dalam pelayanan di kemudian hari. Yang pertama, dalam pelayanan perlu menyediakan ruang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam hal mewujudkan visi misi pelayanan bersama. Yang kedua, dalam pelayanan perlu melibatkan semua pihak serta menghargai argumentasi-argumentasi yang diajukan tanpa ada pengecualian. Yang ketiga, dalam pelayanan suara-suara terendah perlu diberi perhatian yang lebih. Sekian video ini saya buat. Saya ucapkan terima kasih.